Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini secara khusus kita sebagai warga GPIB bersama memasuki satu ibadah khusus yang disebut dengan malam doa. Di dalam malam doa ini kita mempersiapkan diri untuk memasuki hari Jumat Agung dan masa raya Paskah. Nah, oleh karena itu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Sebelumnya mari kita bersama satu dalam doa untuk menyerahkan perenungan ini pada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, saatnya Tuhan bersama kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar ketika kami mendalami kebenaran firman-Mu, kami sungguh dituntun oleh kebenaran Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami mengerti dan mampu melaksanakannya dalam hidup beriman kami. Demikian juga bagi hamba, berkati Tuhan agar mampu menguraikan firman-Mu dengan benar dalam kasih dan kuasa Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini sebagaimana Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9 ayat 22 hingga 27. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan nyawanya. Menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sedemikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana. Bagai anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari Minggu atau di ibadah-ibadah khusus lainnya di gereja, kita akan selalu mengucapkan satu bagian yang kita sebut dengan pengakuan iman. Bisa pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nisia Konstantinopel di ibadah-ibadah perjamuan. Nah, yang menarik Bapak Ibu, saya tidak akan menguraikan tentang perjamuan pengakuan iman dalam arti maknanya, bukan. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah sikap yang kita lakukan ketika kita mengucapkan pengakuan iman. Selalu dalam sikap sempurna, berdiri tegak, bukan dalam sikap doa, berdiri tegak. Lalu dengan lantang kita mengucapkan, aku percaya, dan seterusnya. Nah, sikap yang kita tampilkan itu adalah satu lambang bahwa saya
mengimani bahwa saya percaya akan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu inti dari pengakuan iman. Dengan sikap tegap, itu menunjukkan keyakinan kita bahwa kita percaya dengan sungguh bahwa Allah Tritunggal itu adalah satu bagian utuh. Dan itulah yang menjadi pegangan kita dalam iman kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu adalah, kalau kita sebegitu yakin dengan hal ini, apakah itu betul-betul kita terapkan dalam hidup kita? Bahwa Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah betul-betul penguasa dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau dengan tegap kita mengatakan bahwa aku percaya, apakah dengan tegap juga ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita, kita tetap percaya pada kasih dan kuasa Allah dalam hidup kita? Ini persoalan baru muncul. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi banyak hal dalam hidup ini baru akan menjadi hal yang membuktikan iman kita baik, benar, atau hanya kelihatannya saja baik. Ibu Bapak, ini bukan persoalan kita saja sebenarnya. Sejak Yesus melayani, hal ini sudah dia ingatkan, dia wanti-wanti kepada para muridnya. Bahwa kamu sepertinya orang yang hebat, yang berani menyatakan siapa saya. Tapi betulkah itu betul diimani dalam diri mereka? Kita lihat dalam kisah bacaan kita pada malam ini, Lukas 9 ayat 22 hingga 27. Di sini Yesus menyatakan pada ayat sebelumnya, dari mulai ayat 18 sebenarnya, Yesus bertanya kepada mereka, menurut yang kalian dengar, siapa saya menurut orang-orang? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia. Itu kata mereka tentang orang-orang, sebutan orang terhadap Yesus. Kalau kalian sendiri mengimani saya sebagai siapa? Petrus muncul. Ya, engkau adalah Mesias. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menarik. Karena ketika para murid menyatakan melalui Petrus bahwa engkau adalah Mesias dalam ayat sebelumnya, dalam ayatnya yang ke-20 dalam pasal 9 ini, Yesus bilang kepada mereka, ayat 21, Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Kenapa? Kenapa Yesus melarang mereka untuk memberitahukan hal ini kepada siapapun? Ini bukan sesuatu yang mau dirahasiakan oleh Tuhan Yesus. Tidak. Tetapi Yesus mau kalau betul-betul percaya, kuat pegang itu. Kenapa? Karena ayat 22 Yesus katakan, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jangan hanya lihat pada kata dibangkitkan pada hari yang ketiga saja. Tetapi perhatikan bahwa ketika anak manusia hadir, maka dikatakan, ia akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Itu artinya apa? Pelayanan Yesus tidak berjalan dengan mudah, tidak berjalan dengan mulus. Begitu banyak tantangan yang akan dihadapi olehnya. Sehingga kalau para murid betul-betul mau mengikut Tuhan dalam hidup mereka, maka ayat 23 katakan, setiap orang yang mau mengikut aku
Pertama, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, tidak sekali-sekali, setiap hari, dan mengikut aku. Apa itu maksudnya? Nyangkal diri. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-24, di situ ada kata nyawa yang dipakai sampai 3 kali oleh Yesus. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat kalimat ini. Ternyata Ibu Bapak, kata nyawa yang dalam terjemahan bahasa Indonesia ini, dalam terjemahan bahasa Yunani-nya itu bukan kata yang sama. Dan memang artinya juga berbeda, nyawa yang pertama dan nyawa yang kedua. Ayat 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, itu arti dalam bahasa Yunani, itu bahasa bunyinya adalah suke. Suke itu mungkin lebih tepat kalau kita bilang prinsip hidupnya, cara pandang hidupnya. Ya, lanjutkan. Ia akan kehilangan nyawanya. Nah, kata nyawa yang kedua ini adalah autos. Artinya diri, kehidupannya. Jadi kalau mungkin dalam terjemahan bebas, saya mau katakan begini. Karena barang siapa menyelamatkan prinsip hidupnya, mempertahankan prinsip hidupnya, cara pandangnya sendiri, maka dia akan kehilangan kehidupannya. Apa artinya kehilangan kehidupan? Apa arti kehilangan prinsip hidup ini? Sederhana saja sebenarnya Yesus mengatakan. Kalau kamu masih memakai hidupmu dengan cara pandangmu sendiri, maka engkau tidak akan memiliki yang namanya hidup kekal. Hidup kekal yang menjadi bagianmu tidak akan menjadi milikmu. Itu yang Yesus ingatkan. Nah, oleh karena itu harus berani. Yang pertama tadi kalau mau ikut Tuhan, menyangkal diri. Pakai kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Terapkan firman Tuhan dalam. Jangan kemauan kita, kehendak kita, pikiran kita. Kalau kita lakukan itu, hidup kekal tidak akan menjadi bagian kita. Tetapi ketika kita belajar menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kehendak Tuhan, maka hidup kekal menjadi bagian kita semuanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Prinsip hidupnya ada pada Tuhan, maka ia akan hadir bagi umat Tuhan itu. Yang kedua, Ibu Bapak, kalau kita perhatikan ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Tadi katakan memikul salib setiap hari. Jadi kalau kita belajar menyangkali prinsip duniawi, kita meninggalkan cara pandang hidup duniawi kita, maka Tuhan katakan, itulah keuntungan dari anak-anak Tuhan. Karena kita berserah pada Tuhan. Bahkan ayat 26 kali Yesus katakan, kalau kita tetap berpegang pada prinsip hidup kita, Yesus sendiri malu terhadap dia untuk mempertahankan kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada umat sekali lagi bahwa hidup kita harus kita letakkan pada Tuhan. Ketika Yesus mengingatkan para murid, hiduplah pada kebenaran Tuhan. Berpegang bukan pada pikiran kita manusia, tetapi pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kita. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita mau tetap mempertahankan autos kita, kehidupan kita, yaitu kehidupan kekal, maka suke kita tadi, prinsip hidup kita haruslah pakai prinsip hidup Tuhan, bukan pikiran kita manusia. Pasti banyak tantangan dalam hidup ini. Pasti banyak hal yang menjadi kendala dalam hidup ini. Tapi sekali lagi, kalau kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, mau hidup dan memperoleh kehidupan kekal, hiduplah tetap pada kebenaran Tuhan.
Karena itulah yang diinginkan Tuhan untuk terjadi di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.